Ini tidak boleh hubungan nasab, hubungan nasab, dua-duanya punya hubungan nasab atau punya hubungan susunan, tidak boleh juga, boleh digabung. Sementara baik, ketika bukan jadi istri kita lagi, boleh kawin ini yang seperti dulu boleh. Kalau furidat, kalau sekiranya di dari segi nasab atau susunan PD diberi peran tidak? Bukan. Itu haram. Jadi dulu tua boleh tak? Boleh. Boleh dulu tua? Tak boleh. Ponaan. Ponaan. Boleh juga. Karena hubungan darah, hubungan nasab. Lalu furidat, kalau sekiranya kita membayangkan ihdahuma zakar, salah satunya itu anak, misal Desi sama Novi dua adik, boleh tak kita kawin dulu contohnya? Sekiranya kalau si Novi ini anak, boleh tak Novi ini kawin Desi? Dua adik boleh tak? Tak boleh. Tak boleh juga kita jadikan dua-duanya istri kita. Sekiranya dua adik terbuang biko, tiga galon. Kalau sekiranya kita bayarkan lana, boleh tak jadi kamu boleh? Tak boleh. Maka tak boleh juga nikah ini dan nikah ini. Boleh dua-duanya secara langsung jadi istri kita. Tak boleh. Kalau seandainya Novi bukan bertetangga dengan Desi, bertetangga dengan Desi, atau ada hubungan. Kalau sekiranya jadi anak salah satunya ini, boleh tak kawin? Boleh. Kalau boleh kita nikahi dua-duanya. Atau siapa dulu lagi sido, saya sebagai statusnya istri dia. Boleh. Kalau seandainya tak boleh juga gabung sebagai istri. Maka dengan ukhra unsa harumatan lahumma. Kalau ukhtain al-mar'ah wa amatiha, seperti dua saudari, seperti dua saudara, dua saudari, dan seperti perempuan dan mamanya. Dan saudara perempuan saudari bapaknya. Nah, kan ponaan boleh nikahi. Begitu juga tak boleh kita nikahi seorang perempuan kemudian ponaannya kita nikahi juga. Boleh curi dulu ke ini mahkamah ini kita tadi. Paham tidak? Tak boleh. Paman tasawwaja imra'ah, siapa yang menikahi seorang perempuan, harum alaihi nikahun nahwi ukhtiha, haram bagi dia menikahi saudarinya. Hatta tabayyan minhul hatta tabina minhul ula, sehingga menjadi bain. Sehingga menjadi bain. Siapa yang pertama tadi? Kalau sudah baik itu tolak itu sudah habis masa iddah.
harus ada. Dua ikok itu harus ada. Ini apa istilahnya pokoknya. Pokok. Ya kalau yang nak nikah itu kan lanang sama perempuan. Laki-laki dan perempuan. Kalau tak katik calon lakinya, ya belum nikah namanya. Kalau tak katik calon istrinya, ya belum nak menikah. Nak melangsungkan pernikahan itu harus ada ini rukunnya ini, zauj sama zaujah, suami dan istri. Disyaratkan untuk istri, yushtaratu fi zaujah, untuk calon istri kaunuhu unsa, adanya calon istri itu perempuan tulen, yakin perempuannya, bukan perempuan ecak-ecakan. Kalau seandainya perempuan-perempuanan, tidak sah nikahnya. Ngapa? Mana calon istrinya? Lanang sama lanang kawin. Mana calon istri? Yang mana istrinya? Yang mana suami? Betina sama betina kawin. Yang mana suami? Yang mana istri? Mana bisa nih? Tidak sah pernikahannya. Tidak sah. Menurut Islam tidak sah. Harus kalau seandainya perempuan calon istri harus benar-benar yakin bahwa dia perempuan. Begitu juga dengan suami kemarin, benar-benar yakin bahwa dia laki-laki. Kalau belum jelas, masih siluman, gemang-gemang, dia ini lanang apa betina belum tahu. Ada galau, dua-duanya ada galau. Alat itu ada galau, berfungsi galau misal, laju galau keluar galau di situ. Pasti ke dulu, jengok ke dulu dia. Ternyata dia head, perempuan berarti. Pas sudah dewasanya dia head, berarti perempuan bukan laki-laki. Mana boleh kakek dijadikan calon suami? Tidak sah. Walaupun negara membolehkan, walaupun atau siapa yang membolehkan, calon suami harus laki-laki tulen, calon istri harus perempuan tulen. Kalau yang masih siluman tidak sah pernikahannya. Kalau seandainya dianya mempriakan dirinya atau mewanitakan dirinya, ya yang aslinya apa dia? Aslinya apa dia tuh? Dari lahirnya dia apa? Ini kan banyak kan yang mempriakan dirinya dengan berbagai macam alat-alatnya, sampai kulitnya pun pacak dijadikan macam kulit orang lanang, padahal betina. Padahal perempuan ini jadi kulit laki-laki, sampai seluruhnya tuh macam laki-laki. Aslinya dia ini perempuan, berarti dihukumi perempuan. Aslinya misalnya dia ini laki-laki, kemudian dipoles-poles jadi macam perempuan cantik. Kalah yang lainnya, yang asli itu kalah. Tetap dia dikatakan laki-laki, bukan perempuan. Tetap dia dikatakan laki-laki, sehingga dia tidak boleh menjadi calon istri. Dia calon suami. Nah, sudah berubah ini. Sudah berubah ini, macam mana ini? Tetap calon suami. Tidak jadi calon istri. Tidak sah pernikahannya, tidak sah pernikahannya. Jadi hubungannya apa? Dosa. Itu apa? Dia misal apa? Melakukan apa jadinya tuh? Apa berhubungan itu? Sama-sama sejenis, hukumnya beda. Dosa atau haram hukumnya. Ini istri aku nih, bukan istri itu. Suami itu bukan istri. Calon suami dia itu bukan calon istri. Itu apa? Di antara syarat calon istri, harus calon tersebut
perempuan secara yakin. Memang dia perempuan. Tak kata main robah-robahan tu sih. Aslinya nyanyian memang perempuan. Kemudian syarat berikutnya insyaallah akan dijelaskan pada pertemuan akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Lanjut. Mengerjakan Ghayatul Taghrib. Syarat sahnya salat. Faslan wa syara'itus salati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya. Syarat sah salat sebelum kita memasuki salat. Halaman berapa? 11. Halaman 11 kitabnya. Syarat salat sebelum masuk di dalam salat. Syarat sahnya salat sebelum memasuki salat. Yang namanya syarat di dalam bab salat ini, syarat itu apa? Yang harus dipenuhi, yang harus sudah dilakukan sebelum kita melakukan sesuatu, dan dia syarat tersebut harus berlanjut sampai selesai salat. Itu namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi dan terus ada sampai selesai sesuatu tersebut. Salat syaratnya apa? Syaratnya harus ada wudu. Ya kan? Tak boleh kita salat sambil wudu. Tak boleh. Selesai ke dulu wudunya. Berarti ada wudu dia. Kemudian dia salat. Nah, selama salat itu harus ada wudu. Nah, itulah namanya syarat. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi dan terus berlanjut sampai selesai amaliyah kita tu, sampai selesai salat. Kalau sudah selesai salat, batal wudunya, tak masalah. Sudah selesai salat, berarti sudah memenuhi syarat. Itu namanya syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dan terus berlanjut sampai selesai. Syarat sahnya salat sebelum kita memasuki salat itu ada 5. Khamsatu asya, ada 5. Taharatul a'dha, sucinya anggota badan, minal hadasi wan najasi, dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas besar atau suci dari hadas kecil, dan suci dari najis. Hadas besar, apa itu hadas besar? Ya, keluar sperma, hubungan badan. Nah, ini harus haid, nifas, lagi melahirkan, itu hadas besar. Kalau seandainya sebelum sholat dia haid, berarti ini kan ini tidak ada apa, masih dalam keadaan hadas, haid, hadas besar. Berarti ini tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Dia sholat ke? Tidak sah sholatnya. Dia sudah selesai haid, tapi dia belum mandi wajib, berarti masih hadas besar. Dia sholat, tidak sah sholatnya. Dia sholat, dia bersih dari hadas, tidak lagi haid. Kemudian di tengah-tengah sholat terjadi haid, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Ngapa? Karena syarat itu harus terpenuhi dari sebelum melakukan sesuatu itu sampai selesai. Sementara tadi belum selesai. Nah, dia sholat, tengah-tengahannya keluar sperma sholat. Lagi sholat itu tengah-tengahan sholat, keluar sperma, batal sholatnya.
tidak sah solatnya. Kenapa? Karena terjadi hadas besar. Begitu juga dengan misal apa? Hadas kecil. Apa hadas kecil? Hadas kecil yang menyebabkan kita terjadinya hadas kecil adalah seperti misal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Lagi solat bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, kulit sama kulitnya yang dewasa. Maka solatnya tidak sah. Dia harus suci dari hadas. Kemudian lagi solat, apalagi yang menyebabkan hadas kecil ini, keluarnya sesuatu dari jalur belakang ataupun jalur depan. Lagi solat, pertengahan solat, keluar angin dikit yang cuman, misal baik, yang penting keluar. Batal solatnya, tidak sah solatnya. Ulang baru lagi, bersihkan lagi hadasnya, kemudian solat lagi sampai dia bersih dari hadasnya sampai selesai solat. Bersih hadas itu sampai selesai solat. Selesai solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Keluar nak besar apa tu kecil sama baik, sah solatnya, sah. Ngapa? Karena memenuhi syarat. Syaratnya bersih dari hadas sampai selesai amaliyahnya tersebut, solatnya. Tuh. Wan najas, dan bersih dari najis juga. Jadi dari awal solat sampai selesai solat itu bersih dari najis. Namanya syarat. Kalau seandainya terjadi sebelum solat sampai akhirnya dia masuk solat masih juga najisnya, tidak sah solatnya. Atau di pertengahan solat sebelum selesai solat ada najis, maka batal solatnya, tidak sah solatnya. Ulang lagi, bersihkan najisnya, hilangkan, suci dari hadas dan najis, baru solat selesai. Itulah namanya syarat. Lain dengan rukun. Kalau rukun seperti baca Fatihah, tidak dari awal sampai habis solat kita baca Fatihah terus, kan? Allahu Akbar itu ya ganti be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Rukuk juga baca Fatihah, i'tidal baca Fatihah. Dah, tidak macam itu. Rukun dia harus dipenuhi, tapi berlalu, berhenti dia. Tidak berlanjut sampai habis solatnya dah. Itu namanya rukun. Kalau syarat itu terus harus terpenuhi sampai selesai solatnya. Kalau solat, wasatrul aurah, dan menutup aurat. Menutup aurat bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci. Ya, sama tadi suci dari hadas. Kalau tadi badan, ini pakaiannya juga harus bersih dari najis. Badannya bersih dari najis, pakaiannya bersih juga dari najis, dan pakaiannya itu menutup aurat. Pakaiannya itu menutup aurat. Kalau terjadi di tengah-tengah solat terbuka auratnya, batal solatnya. Karena syarat itu harus terpenuhi dari sebelum solatnya sampai, atau dari awal solatnya sampai selesai solatnya, harus nutup aurat. Syarat itu nutup aurat dari awal solat kita sampai selesai. Kalau terjadi sambil solat sambil nutup aurat, tidak sah solatnya. Allahu Akbar sambil pakai celana, pakai sarung, atau pakai yang nutup auratnya. Misal perempuan sambil pakai mukena tadi, Allahu Akbar, tidak sah solatnya. Harus sudah dulu dan nutup aurat, baru takbir Allahu Akbar. Waktu kalimat Allahu Akbar itu dilafazkan, itulah kita masuk dalam solat, dan itu sudah terpenuhi syaratnya. Kecuali terbuka aurat itu boleh kalau angin yang niupnya, dan langsung ditutup, segera ditutup. Solat di mana kita misal tengah-tengah lapangan bola tu, angin deras,
pakai sarung, pakai celana dalam pendek. Nah, sampai setengah paha misalnya. Wah, angin deras. Wah, singkap lah sarung tadi. Nah, langsung ditutup. Langsung tutup kita dalam keadaan tegak itu kan. Nah, langsung tahan pakai tangan kita sarung. Langsung itu ukuran tidak lebih dari subhanallah. Terbukanya itu. Nah, subhanallah tidak lebih dari itu. Terbukanya subhanallah itu berapa lah misalnya? Subhanallah sedetik Kalimat kita nyebutkan kalimat subhanallah itu butuh waktu berapa? Sedetik kan durasinya. Nah, tidak lebih dari sedetik. Terbukanya itu. Langsung tertutup. Nah, boleh ini. Teruskan solatnya. Kalau seandainya berangin lemak dia, aurat. Tutupnya batal solatnya. Ini kalau angin yang niupnya. Menanak kita yang mukanya batal tariknya. Nah, ibunya lagi solat. Nah, mengkenanya tariknya oleh anak tadi. Kejingoanlah jempol kakinya. Batal solat mak tadi. Bukan anaknya solat batal, maknya yang solat maknya batal. Kenapa? Bukan angin yang angkat itu. Itu ada apa istilah dalam fikih itu namanya fi'lul fa'il. Fi'il fa'il. Kayak bela itu. Yang jelas pokoknya itu bela. Kalau angin tidak batal, kalau yang lain batal membuka aurat. Nah, apalagi kalau mengkenanya pas-pasan. Mengkena boleh minjam atau macam mana tak tahu. Pas-pasan mengkena tu. Kalau dia tegak, tertutup auratnya. Tapi kalau yang dia sujud, kejingoan telapak kakinya. Mengkena pas-pasan. Atau pas giliran dia nak tegak dari sujud itu, jempol kakinya ngolul dikit. Habis itu slip lagi, masuknya lagi. Batal ini solatnya. Batal. Makanya berapa banyak wong yang solat cuman nyingok mihrab bae itu. Nyingok tempat sujud bae, nyingok tempat solat bae. Katik solat isinya katik. Ngapa? Karena itulah sesuatu yang membatalkan, sesuatu yang tidak membuat solatnya sah, dia tidak tahu. Tidak tahu aku belajar. Macam mana aku tak tahu selama ini? Ya belajar, makanya belajar. Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu sangat wajib bagi setiap orang Islam. Bilibasin tahir, dengan pakaian yang bersih, yang suci dari najis. Nutup aurat. Hati-hati juga itu. Makin sudah kita jelaskan, lama juga. Khususnya misalnya yang lanang, kalau pakai baju pas-pasan sama celana tu, pas-pasan sepinggang. Kapan rukuk kejingoan lah. Apalagi kalau sujud, jingoan kaplingannya. Kejingoan. Apa istilahnya tu? Gedung DPR kejingoan. Nah, tidak sah. Batal solatnya itu. Kenapa? Tidak memenuhi syarat. Nah, itu yang sering terjadi itu situ. Kalau untuk yang lanangnya, terbuka auratnya, itu yang sering terjadi. Atau pakai celana pendek sampai pas sedengkul. Nah, dia tegaknya sah. Aurat itu, aurat laki-laki itu dari pusat sampai ke lutut. Lutut itu bukan aurat, lutut. Pusat juga bukan aurat. Bukan, lutut bukan aurat. Apa? Nah, sebelum antara paha sama lutut, nah itu yang masih paha itu masih aurat. Antara paha sama lutut, batasannya mana lutut? Nah, lebih dikit dari lutut tu masuk sedikit dari pangkalnya. Pangkal setelah paha itu, nah itu aurat masih. Tutup dikit itu lutut. Galau-galaunya lutut tidak wajib ditutup. Sebagaimana pusat, di bawah pusat apa namanya? Perut Nah, perut itu aurat. Antara pusat dengan perut, nah, pusat itu dikit masuk. Aurat harus ditutup. Galau-galaunya tidak harus. Nah itu. Nah, kalau ada orang pakai celana setengah tiang apa tu?
apa sedengkul setengah tiang ni setengah betis nah ini sampai apa sedengkul. Kalau dia tegak itu tutup auratnya. Tapi kalau seandainya dia duduk, tertariklah celana tadi sampai ke paha. Nah itu batal solatnya, tidak sah solatnya. Tapi kalau dia untuk solat jenazah, sah solatnya. Solat jenazah. Nah, dia tegak baik kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ini apa? Tidak batal solatnya. Sah solatnya? Sah. Nah, dulu kita pernah balik dari apa? Dari Yaman itu, dari Abu Dhabi nya. Pas dari Dubai, itu ada wong solat samping kita tuh lah, solat pakai celana macam itu tadi, sedengkul. Kapan dia duduk, pahanya kejingoan. Dia solat macam itu nah. Ada wong Arab sebelahnya tuh, ngomonglah kita sama apa dia ngomong sama kita, solat mana solat buka auratnya katanya. Pakai bahasa Arabnya kan, dia ngerti lagi solat tadi dia dengar. Dengar dia tu ngomong masalah aurat apa? Dia ngomong tu kan, terdengar kalimat aurat. Kata dia ngomong, aku ni lagi duduk baik ni. Kapan aku tegak ni tertutup aurat ni. Tak apa-apa aja. Dari mana tak apa-apa tu kan? Yang tu lagi solat itu nah, tak boleh terbuka auratnya. Harus tertutup. Macam mana caranya? Dia tutupi pakai ni, misal ni, pakai selendang ni tutup. Kalau lagi duduk misalkan, boleh. Atau misal kita pakai celana koyak-koyak itu kan, celana apa celana ya macam kaplingan juga kan, tulang-tulang itu kan, paha tu koyak kalau kan, tutup pakai slayer misal, pergi solat, aja dah ada apa-apa solat. Jangan lagi solatnya itu tutup, sebelum solat tutup itu. Dan termasuk juga, nah ini yang banyak, yang paling banyak ini perempuan. Nah, tadi lanang. Nah, ini perempuan, laki-laki. Perempuan paling banyaknya perempuan make mukena separuh. Kamu mukena separuh? Mukena dak bertangan. Mukena separuh tu, separuh nutupi pucuk, separuh nutupi bawah. Separuh mengkena, separuh mengkena dari pucuk macam cak kudung yang lebihi tapi kan. Kemudian separuh lagi jadi cak roknya. Itu. Dan di lehernya dak katik apa namanya bahasa ni, menjahit ni, dak katik ngaret. Ngaret di leher. Kapan dia rukuk, terjingokanlah auratnya, terbukalah auratnya. Atau dia sujud terjingokan. Nah itu yang hati-hati yang tak bertangan. Tahu mengkeno tak bertangan? Kapan mengkenonya kita jingok? Katik tangan ya mengkenonya. Katik tangan ya mengkenonya. Nah, yang bagus itu, yang pas itu mengkeno yang ada tangannya. Yang lebih aman lagi adalah mengkeno sikoannya. Dari pala ke kaki itu sikok langsungan, mengkena langsung. Atau kalau disebutnya sekarang ini nyebutnya mengkena hadramut. Tak tahu kalau di lingkungan kamu mengkena apa itu. Kalau mengkena yang separuh itu sudahlah. Juk tahu dulu macam ini. Juk tahu dulu. Habis itu terserahlah kamu. Kita juk tahu baik. Ada orang yang kita juk tahu dia punya mengkena duit kok. Cuma najinya lemak lah pakai mengkena separuh. Ngapa? Tak ada panas. Mengkena tak separuh. Ketika kita ngajari anaknya ngomong sama maknya. Diterangkan oleh anaknya tadi. Cak ini katanya, mak katanya macam ini. Oh iyo ni ya ni. Langsung bungkusnya. Mengkena separuh tadi, tidak pakai lagi. Baik mengkena yang dia punya langsung pakai. Akhirnya sampai dia mak tadi ngomong sama kita, terima kasih Ustaz.
ngajari anak-anak ilmu tadi nyampe ke anak juga katanya. So. Itu apa? Nutup aurat. Makanya model ya kalau pakaian-pakaian sholat ini kebanyakan bukan made in Islam, made in non Islam, made in kafir. Sehingga wong tu buat-buat baik. Yang penting simpelnya, tak tahu di hukumnya. Ini boleh apa tidak ini, tak tahu nih. Ya kan sampai kopiah kita bayar bukan made in lagi ini. Untung masih mendingan kopiah nih kalau kita nih kan bukan apa sesuatu yang menjadi sah tak sahnya. Kalau seperti mau kena itu menjadi sah tak sahnya. Ini made in-nya tadi made in kafir. Wong yang buatnya wong kafir. Dia yang lemak simpelnya, ngawaknya gampang, kecil, tak ada apa. Dah apa namanya itu? Tak ada ngepotkan taruh sini, taruh situ pacak, dikantongi pacak juga. Tapi berbayang. Saking apa tadi? Taruh sini bisa tu tipis. Make tu berbayang. Kalau jubah boleh je itu kalau lanang. Lanang misalkan pakai baju macam ini, tambah jubah pula. Jubahnya tipis, boleh. Karena sudah pakai baju yang nutup aurat. Kalau seandainya perempuan mengenanya tipis, ya. Macam cak solat di akuarium. Kejingoan. Model macam nah cak ini, cak apa? Cak apa nama tabir ini kan? Nah, tabir ini. Berbayang kejingoan. Model apa juga bahan parasut. Nah, berbayang. Kejingoan. Oh, pakai baju apa setak kotong tu kejingoan gitu. Warna kulitnya sama kulit baju tu kejingoan. Nah, tak sah ni. Nah, tahu kita tu, nah itu ada warna kulitnya tu tahu. Lain kalau bayang-bayang bae. Warnanya tak kejingoan. Dia kejingoan bayang-bayang tapi warnanya tak kejingoan. Tak masalah itu. Nah, tapi kalau seandainya warnanya tahu itu, walaupun wong itu make kulitnya hitam apa putih tahu gitu, nah itu berarti kejingoan warna kulitnya. Kalau bayang-bayang beda tahu itu warna hitam atau putih kulit wong yang make pakaian tersebut. Nah ini hati-hati di rumah kita atau siapapun yang jadi keluarga kita yang kita perhatikan jangan sampai sholat ini sia-sia baik. Kalau begawe dak galak kita dak dapat gaji. Kalau sholat ini jangan dak dapat pahala atau dak dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Malah dapat murkanya, jangan. Wal wuquf ala makanin tahir dan berdiri di tempat yang bersih. Maksudnya tempatnya tempat sholat juga itu harus suci dari najis. Pakaian harus suci dari najis. Kemudian tempatnya harus suci dari najis. Badannya harus suci dari najis. Tempat apa tempat itu? Sajadah bukan. Tempat itu yang disentuh oleh badan dan pakaian kita. Itulah namanya tempat yang disentuh. Misal kita lagi tegak, yang disentuh misalnya kalau sholat laki-laki, yang disentuh oleh tempat itu, yang disentuh oleh badan kita adalah telapak kaki itu. Nah itulah namanya tempat. Tempat telapak kaki itu harus suci dari najis. Walaupun tempat kepala kita kalau kita sujud itu ada najis itu. Tapi kita posisi kita lagi tegak. Sah sholatnya? Sah. Karena tempatnya bersih dari najis. Misal macam ini kan. Di sini ada najis, misalkan. Misalkan najis. Kita sholat macam ini. Sah. Di sini dah. Nah, ini kan tempat ini. Tapi kakek kalau sujud jangan disujud di itu. Simpel. Baru batal sholatnya. Tak sah sholatnya. Kenapa? Kulitnya bersentuhan dengan najis.
yang disentuh oleh pakaiannya juga, misal pakaian kayak ini. Kapan dia kuku? Nah, jengkol kan? Misalnya ini kan, jengkol sini. Nah, ini tepat ini. Harus bersih dari najis juga. Pakaiannya, bajunya. Itu apa? Pakaian. Apa dia pakaian itu? Yang dibawanya pakaiannya. Bukan yang di lemari. Di lemari tak ada masalah. Yang dipakainya, yang dibawanya. Termasuklah pena misalnya kita bawa nih. HP kita bawa, cincin, jam, apa lagi? Buku. Nah, kita bawa itu harus bersih dari najis. Itulah namanya pakaian. Makanya uang kalau sholat tu galak kita jengok, jam lepas kenyo, buku taruh kenyo di bawah, apalagi pena taruh kenyo, HP taruh di bawah. Ini sikap hati-hatinya. Karena takut-takut, pas sudah habis sholat, kapan buka, ada semut mati terkepit, najis kan? Nah itu, hati-hatinya uang tu, taruhnya apa? Bukan berarti tidak boleh, bukan. Boleh bawa jam, bawa cincin, bawa kalung, apalagi gelangnya, boleh. Salat itu. Wal ilmu bidukhulil waqti wa istiqbalul qiblah. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan datang. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang tanya kan ada waktu. Ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, mau tanya soal menikah. Apa hukum menikah? Saya pernah mendengar hukum menikah itu ada yang wajib, sunnah, boleh-boleh saja. Yang mengetahui hukum nikah itu diri kita sendiri. Maksudnya kita tidak menikah, misalnya itu hukumnya begini-begini. Nah itu kalau misalnya ada seorang muslim yang memilih untuk tidak menikah, nah itu hukumnya gimana? Apakah selama dia menyendiri itu berdosa? Dan kalau misalnya dia memilih untuk tidak menikah karena ingin meningkatkan ketakwaan dia atau meningkatkan ketaatan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang terakhir dulu ya. Tadi dia ngomong karena apa? Tidak menikah untuk meningkatkan ketakwaan itu. Aslinya macam ini. Ukuran takwa itu, baik yang terakhir dulu nih. Ukuran takwa itu barometernya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu paling bertakwanya manusia. Tidak ada yang lebih bertakwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menikah tak? Menikah. Berarti tidak kata ukuran aku apa tidak ada nikah apa biar lebih bertakwa dah. Takwa itu ya ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa larangan Allah? Tak boleh berzina. Jadi macam mana? Ada perintahnya Allah atau anjuran dari Allah. Kalau dia wajib jadi perintah. Hukumnya itu kan perintah apa? Menikah. Ketika dia menikah menjalankan perintah Allah, itulah takwa. Nah kan? Kemudian dia meninggalkan perbuatan zina. Dia dengan apa? Menikah tadi. Itulah takwa. Nah. Kemudian hukum menikah, ya hukum menikah aslinya ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh-boleh. Aslinya. Kemudian balik ke pribadi masing-masing, jadi berubah hukumnya. Misal ada orang dia kepengen nikah, tapi tak kati ongkosnya, duit tak kati. Untuk apa? Untuk mahar tak kati. Kemudian untuk bukan ongkos makan-makan acara bukan. Acara tu tak jadi acara juga tak apa-apa.
Yang penting maharnya yang harus ada tuh. Mahar sama nafkah sehari semalam. Pertama kali nikah ada nafkahnya. Sudah nunjuk mahar, kan dia jadi istri. Istri wajib kita nafkahinya. Tempat tinggalnya harus ada juga. Nah itu ongkosnya. Ongkos nikah. Ada tak itu? Kalau ada dan dia kepengen nikah, hukumnya sunnah. Dia ada ongkos, ada kepengenan untuk nikah. Hukumnya sunnah. Kalau tak katik salah satu ni tidak sunnah lagi. Tidak sunnah. Kalau dua-duanya tak katik tidak kepengen nikah, tak katik ongkos nikah juga, ya tidak disunnahkan juga. Makruh atau apa ya? Tak tahu, Allah alam. Nah. Kalau seandainya dia ni tadi pengen ni nak nikah, duit ada, ongkos. Ya. Kalau tidak nikah dia pacak berzina, tak tahan lagi ni. Wajib dia ni nikah hukumnya. Jadi masing-masing kan beda-beda aja ini kan, beda-beda. Cuma aslinya ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya mubah. Nah, jadi banyak kan niatnya dalam menikah itu. Jadi kalau hukumnya sunnah diperbanyakkan niat sehingga dapatlah niatnya. Kalau hukumnya mubah ada. Nah, di situ peran perbedaan pendapat ulama tadi. Kalau hukumnya sunnah kita bisa niat banyak-banyak. Kalau hukum mubah tak ada bisa. Ya, hukumnya sunnah tu. Itu hukum menikah. Sebenarnya kemarin waktu kita seminar itu ada sebutkan hukum nikah. Jadi ada ongkos, ada kepengenan untuk menikah, maka ini hukumnya sunnah dia menikah. Kalau dia punya duit tapi dia tidak kepengen nikah, punya duit, ongkos tu punya. Ada misalnya, yang ini misalnya nopi mahalnya, nopi ni kendaannya macam ini. Aku mahalnya emas 2 batang lah. Wah, kalau di bawah 2 batang tak galak misalnya. Tak sedar kan? Kita tak mampu, berarti sudah ada kata ongkos ini namanya. Sama yang sekarang ini sama Desi, galak berapa bel laju? 11.000 payuk lagi kan? Nah, sedar. Berarti dengan ini kan kita mampu. Baca nikah. Sunnah. Kepengen. Kata kepengenan nak nikah. Ini dianjurkan untuk dia memperbanyak ibadah. Banyak-banyak berbuat baik. Anjurkan. Atau dianjurkan juga untuk menikah juga. Kalau seandainya pengen nikah, duit tak kata. Ini dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Karena makanan itu bisa meningkatkan syahwat kita. Nah, dengan puasa tadi ngekang syahwat kita. Kalau seandainya itu. Tapi kalau puasa kan lemak juga kan, terkumpul duit kan. Akhirnya ada ongkos. Bib, izin bertanya Bib. Batas rujuk itu sampai kapan Bib? Rujuk. Terus apakah setelah habis masa iddah itu harus akad nikah ulang? Terima kasih Bib. Ya. Batas rujuk itu masa iddah. Kalau masa iddah selesai, selagi dalam masa iddah itu boleh rujuk. Kalau tolaknya itu yang boleh rujuk. Kalau tolaknya yang tak boleh rujuk, tak bisa. Tolak 3 misalnya. Tolak 3. Tak baca rujuk walaupun ada masa iddahnya. Tak kata rujuknya. Jadi yang boleh rujuk itu ya dalam masa iddahnya. Masa iddahnya macam mana? Beda-beda. Kalau masa iddah hamil,
hamil, dia lagi hamil, dicerai. Nah, masa iddahnya kapan sampai selesainya? Selesainya merojol lah, keluarnya kosongnya janin. Kapan janinnya kosong, sudah. Kalau keguguran, keluar duluan, berapa misalnya baru 3 bulan yang lalu atau 2 bulan lalu atau pas waktu diceraikan, dengar kabar diceraikan, langsung main cerai dia, jod, keluar, janinnya kosong, habis masa iddahnya, selesai. Nak lahir bayi ataupun tidak, yang penting kosong janinnya. Misal bayi itu kan contoh. Kalau seandainya dia lagi baru hamil sebulan, kemudian dia dicerai, nah, masa iddahnya sampai beranak. Tahu beranaknya berapa? 2 tahun kemudian. Lama di perut. Bayi ini besar di perut misalnya, atau tua di perut. Nah, berarti masa iddahnya 2 tahun. Itu kalau hamil. Kalau hail kosong. Dia dicerai lagi dalam keadaan tidak ada hamil. Nah, tengok dia ini masih haid tak? Masih haid. Kalau masih haid, berarti 3 kali masa haid. 3 kali masa suci. Kalau kita Syafi'i 3 kali masa suci. 3 kali masa suci, selesai masa iddahnya. Berapa hari masa suci itu? Tergantung uangnya lain-lain. Ada yang haidnya dikit, masa sucinya lama. Ada yang haidnya sama dengan masa sucinya. Ada yang haidnya dengan masa sucinya lama. Tergantung. Tergantung yang perempuan itu yang tahunya. Dia yang haid, dia yang masa suci. Ngerti maksudnya nih? Nah, misalnya ini haid, ini suci, ini haid, ini suci, ini haid. Nah, ini suci kosongnya. Nah, yang ini haid. Kemudian dia jadi ciri di mana? Di sini, masa suci. Sini kan? Misal ya kan? Nah, ciri masa sini. Nah, ciri sudah. Kemudian berjalanlah masa suci ini sampai ke sini haid. Berarti berapa kali sudah masa sucinya? Sekali. Berapa hari misalnya 5 hari sini. Nah, 5 hari. Kemudian haid berapa hari? 6 hari misal masa suci. Nah, berjalan masa suci misal 23 hari. Plak sini haid. Berarti 2 kali masa suci. Haid kemudian suci. Suci haid lagi. Berapa kali masa suci dah? 3 kali masa suci. Habis masa iddahnya. Di sini waktu haid ini boleh dia menikah lagi, perempuan ini. Dan masa rujuknya selesai. Nah, kalau seandainya dalam masa iddah, dia pengen balik lagi, cukup dengan kalimat rujuk. Tidak ada dengan aku menikahkan. Tidak, aku nikahkan tidak ada. Saya terima nikahnya tidak. Aku rujuk kau. Sudah. Senang tak senang betinanya tetap sah. Aku rujuk bukan ngajak, bukan ngajak. Kita rujuk lagi be. Ananda aku, nanda. Nah, dah ini. Kita rujuk lagi be. Masih pertanyaan. Aku rujuk kau lagi. Tak kalah aku. Mana baca sah ini sudah. Rujuk sudah. Sudah jadi istri lagi. Aku nanda. Tidak sudah kau. Pokoknya kau bini aku. Tak boleh kau kawin orang lain. Rujuk. Itu kalau rujuk. Terserahlah lanangnya tahan apa tidak kan. Bini tapi tidak ada bini itu. Dosa tak berdosa kalau dia mempermainkan. Mempermainkan tak boleh. Nah, dirujuk biarlah dia nak tinggal mana, yang penting dia tak baca kawin lagi. Dia bini aku, dia laki aku. Bini aku kawin lagi kayak baca. Nah, ini berdosa nih kalau cak ini mempermainkan. Segala misal kalau dia memang tak galak nian, buat apa lagi kita? Jadikan dia istri durhaka. Jangan. Sudah kalau memang tak sesuai lagi, tak apa lagi, sudah lepas. Sudah rujuk. Lepaskan lagi. Tolak 2 jadinya. Jadi tolak 1. Tolak 2.
Kemudian apa yang terakhir tadi? Nah, kalau habis masa iddahnya harus nikah lagi. Udah selesai masa iddahnya. Tadi udah sampai sini. Masa iddahnya sudah haid yang apa sudah masa suci yang ketiganya sudah lewat. Nah, kemudian dia nak pengen balikan lagi, harus dengan nikah. Nah, bayar mahar, bayar mahar. Murah apa mahal? Murah jando. Mana jando kan? Murah. Kalau dia misalnya minta mahal, ya sudah lah jual kalau galak. Kalau tak galak, ya terserahlah itu kan. Bisa nego itu. Malah nyari yang apa? Nyari yang ori lagi baik malah ini kan. Nyari yang perawan baik daripada cak ini. Berapa mintanya? 200 juta. Oh, malah nyari yang gadis nian kan. Tuh. Kita tahu apa kalau yang ini sudah tahu nyek-nyeknya. Nah, kan kalau yang gadis belum tahu, yang baru lagi belum tahu. Tanya. Ada lagi tanya? Tidak. Fatihah biniyat syifa di Muhammad Agil Muzawir bin Rashidi wa Almarama Dona binti Muhammad Awaluddin wa Muhammad Abizar Al-Ghifari bin Eko Prayono wa li Rumaisyah Rumaisah Aqila Rahmah binti Abdurrahman wa Zubaidah binti Haji Abdul Razzaq wa أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه ولا كل نية صالحة ولا من سلفنا الصالحون في دعاء شفائهم إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا شافي اشف أنت شافي. اللهم يا شافي اشف أنت شافي. لا شفاء إلا شفاءك. اشفي مرضانا واشفي من أوصانا بدعاء الشفاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.